والأمة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. هذا masalah aurat sekarang. Kita sekarang membahas tentang aurat yang tidak boleh tidak pada saatnya kita tawaf, harus tertutup aurat kita sebagaimana keharusan di dalam kita sholat. Sebab tawaf itu sama statusnya dengan sholat, hanya bedanya waktu tawaf boleh berbicara yang lain, kalau dalam sholat tidak boleh. Misalnya pada saat tawaf HP-nya berdering, bisa diangkat ya, bisa kita ngomong. Tapi kalau pada saat kita sholat HP berdering mau dijawab, batal langsung sholat kita. Nah, jadi segala macam syarat sah sholat juga ada syarat sah tawaf, itu sama seperti pada sholat. Walam anna auratal rajuli wal amati ma baina as-surrati wa rukbati wa auratal hurrati jami'u badanha illa al-wajha wal kaffain. Jadi aurat laki-laki biasa standar antara pusat dengan lutut gitu. Sementara auratnya wanita yang merdeka seluruh badannya illa al-wajha wal kaffain. Maksudnya illa al-wajha wal kaffain ini nomor 3 itu ay fis sholati wat tawaf. Jadi pada saat sholat dan tawaf, muka dan wajah, muka dengan dua telapak tangannya terbuka. Itu. Kalau tidak dalam amma fit nazar, adapun kalau dalam segi memandang wanita, fakullu badaniha, seluruh anggota tubuhnya. Jadi aurat yang wanita yang terbuka, muka dengan tangan itu pada waktu tawaf dengan sholat. Berarti tangan sampai atas nih berarti. Dia harus bercadar. Ya? Harus bercadar luar sana. Kalau dia bercadar, dia itu harus tidak usah nempel cadarnya langsung gitu. Harus dia punya jarak yang bisa agak renggang dengan mukanya. Boleh dia pakai cadar. Tapi dia punya topi kepio itu ya. Itu bisa. Atau dia punya alat begini, itu sah. Yang penting jangan nempel cadar itu. Nih, luar sholat. Kalau luar sholat itu ya harus ditutup pakai cadar semuanya. Nah, kita mana ya jarang orang pakai cadar kan. Di tempat kita itu. Padahal itu aurat perempuan itu. Tapi yang aneh sekarang itu orang melaksanakan suatu hal yang baik dari omongan orang. Itu tuh fitnah. Lihat itu ada itu katanya ada macam-macam lah komentar orang kalau orang pakai yang sebenarnya. Tapi karena lingkungan, ya sebenarnya Islam tidak mengenal lingkungan manapun. Kalau memang itu ajaran Islam, ya harus didukung. Harus didukung. Bukan Wahabi doang ya ajaran. Bukan semua. Jadi sisinya Wahabi itu kalau tuh ya pas pada dari situ itu betul-betul pas gitu. Mana akidah doang. Hanya ya beda tipis lah kalau kita bilang. Kalau kita secara atau juga dia mengatakan seperti itu, kami kata dia itu mengatakan begitu, ya, andai kata dia misalnya berbeda di dalam hal-hal tertentu, itu biasa saja lah ya. Tapi kalau sampai mengganggu orang banyak sampai perlu diantisipasi. Tapi tidak usah dalam forum-forum yang umum itu, supaya nanti masyarakat aja resah. Cukup kita panggil orangnya saja, oh kalau begini keadaannya begini, itu bisa diluruskan kan cara. Nah, jadi seluruh badan wanita adalah auratnya di luar sholat, termasuk mukanya, tangannya.
Masalahnya muka itu adalah tempat segala macam sentral yang ada di dalam tubuhnya. Mukanya, tangannya, semuanya itu melambangkan apa yang ada di dalam tubuhnya itu. Ya, lihat koreng-koreng tuh. Cukuplah dari muka dan tangannya akan mewakili di situ, cerminnya di situ. Terus ketika sembahyang kan nutup muka muka kan. Terus kadut lekong oleh Indonesia kan tertutup segala ketika sujud. Nah, andai kata dia misalnya lakungnya semua tidak masalah sih. Itu masalahnya tentang kewajibannya untuk menutup aurat. Jadi yang penting auratnya tertutup tidak masalah, kecuali muka dengan tangan. Andai kata tangannya kan, andai kata ada orang yang pakai ini kan, biasanya orang kalau di Saudi lah. Ya, kalau Saudi kan sekuturan segini doang. Andai kata tertutup juga itu tidak masalah. هذا هو الأصح ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة. Secara umum yang sudah rata ta'um bihil balwa, secara umum sudah merata terjadi fit tawaf, pada saat tawaf, mulamasatun nisa lizahmati, menyentuh wanita pada saat ramai. Bagaimana ini? Fayam bagi lirrajuli alla yuzahimahunna. Sebaiknya sudah tahu padat begitu, jangan laki-laki mencari kesempatan untuk menyentuh, menempel mereka. Awas, hati-hati. Walaha, juga berhak bagi wanita itu alla tuzahimahar rijalan, berhak untuk tidak menyentuh laki-laki. Kenapa? Khaufan min intiqa'il taharah. Itu semata-mata takut akan batalnya wudunya, ya kan? Fa illa masahaduma basyaratal akhari, kalau salah satu menyentuh kulit lainnya, bi basyaratihi, dengan kulit laki-laki, intaqadha tuhurul malamis, yang akan batal itu wudu orang yang menyentuh, bukan orang yang disentuh. Jadi kalau ada laki-laki yang menyentuh, dia yang batal. Nah ini. Jadi siapa yang ada unsur sengajanya menyentuh, itu orang yang tidak orang yang disentuh tidak. Wabil malmus qaulani lisyafi'in. Bagaimana orang yang disentuh? Diam-diam disentuh, malmus namanya itu, yang disentuh, isim maf'ul. Orang perempuan yang disentuh atau laki yang disentuh. Misalnya laki yang disentuh perempuan tuh main jalan aja, atau laki sedang asik jalan, ada perempuan jerabat, yaitu akhirnya tersentuh kakinya. Misalnya, qaulan Syafi'i rahimahullah taala asahuma inda aktsari ashabi annahu yantaqidu wuduhu. Mayoritas mengatakan tetap batal wudunya yang disentuh juga. Wa huwa nassuhu fi aktsari kutubihi. Itu nas dalam kebanyakan kitabnya. Wasani la yantaqidu, dan pendapat yang kedua, orang yang disentuh itu tidak batal. Nah ini wakhtarahu jama'atun qalilah min ashabi, sedikit yang menyokong pendapat ini, yang mengatakan tidak batal wudu. Wal mukhtarul awwal, yang terpilih pendapat yang pertama, yang mengatakan yantaqidu. Fama idza lamasa sya'raha aw dhafaha aw sinnaha, apabila disentuh rambutnya, kukunya, atau giginya. Gigi orang disentuh, ada apa itu? Ya, dokter. Aw lamasa basyarataha, atau dia sentuh kulitnya, tapi yang menyentuh itu bisya'ri, menyentuh kulitnya itu karena dengan rambutnya. Aw zufri, atau dengan kukunya. Aw sinni fala yantik, tapi tidak batal. Misalnya diginiin rambut wanita, tidak batal. Atau giginya dimain-mainin gitu. Itu yang menyentuh
misalnya gigi perempuan itu seneng dia ya iseng gigi perempuan tuh sentuh-sentuh gitu. Dengan ya dengan tangannya ya, dengan kukunya misalnya atau sebaliknya. Lama sabas mananya aw lamasa sya'ruha aw zafruha, atau dia sentuh nih kukunya panjang misalnya digini-giniin ya, aw sinnaha atau giginya, aw lamasa basarataha atau dia sentuh basarataha kulit perempuan, tapi sentuhan kepada kulit perempuan itu pakai bisa rihi rambutnya laki-laki. Misalnya dia gini lagi gini panjang rambutnya lagi gini, kena hidungnya perempuan misalnya, kulit perempuan itu hidungnya atau mukanya yang kena, atau zufrihi kena kulit perempuan itu dengan kuku laki-laki, kebetulan dia lagi berajong-ajong kena dia dengan kukunya, ausinihi atau yang ini gambarannya kena dengan giginya misalnya, fala yang takit, ini tidak gugur. Kenapa? Rambut, kuku dengan apa namanya gigi itu tidak mengalir darah di situ, itu sebabnya tidak membatalkan wudu. Nah, kalau yang lain-lain tepatnya mengalirkan darah batal itu. Alasannya karena tempatnya yang disebut tadi itu tidak mengalir darah. Walau tasodama, kalau tasodum pelanggaran ya. Kalau bertabrakan faltaqatil basaratani daf'atan wahidah, langsung bertemu dua kulit sekaligus. Nah, siapa yang merasa bersalah? Falaysa fihi malmusun, makanya di situ kalau dia bersentuhan sekaligus langsung dia sentuh tabrakan begitu, tidak ada istilahnya orang disentuh di situ. Falaysa, tidak ada fihima pada keduanya itu malmus. Laisa itu saudara laisa kana. Nah itu falaysa malmusun fihima, jumlah fihima itu khobar dari laisa. Itu malmus itu isim akhar, jumlah jar majrur, namanya khabar muqaddam laisa, khabarnya dari ghairu mufrad. Nah, asalnya falaysa malmusun fihima. Nah, kalau dia pelanggaran ya, tasadub antara dua kulit sekaligus ya, nah di sini falaysa fihima malmusun. Bagaimana kalau begitu? Bal yantaqidu wudu'uhuma, makanya yang batal wudunya keduanya. Nah, yang batal wudunya keduanya jami'an, secara keseluruhan bila khilaf. Nah ini inda Syafi'iyah katanya di dalam. Qala sahibul kitab Rahmatul Ummah. Siapa pengarangnya kitab Rahmatul Ummah? Nah, Rahmatul Ummah ini adalah kitab-kitab tentang perbedaan pendapat mazhabul arba'ah. Ada kok dijual banyak. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya ini, Imam Maliki ini, Syafi'i ini, itu namanya kitab Rahmatul Ummah. Jadi kalau ingin mengetahui wawasan lebih luas, baca saja kitab Rahmatul Ummah. Ini dibaca juga di Ma'had, ini kitab Rahmatul Ummah, tapi di Ma'had Pancor. Itu kitab Rahmatul Ummah itu dibaca. Jadi kita tahu perbandingan mazahib itu di dalam fikih apa saja. Ya. Jadi terperinci itu dalam fikih itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, masing-masing punya pendapat. Jadi kitab Rahmatul Ummah itu ikhtilaf ummati rahmatun, diambil dari situ. Nah itu waqtalafu fi lamsi ar-rajuli lil marati fa madhhab asy-Syafi'i al-intiqal bi kulli halin idza lam yakun ha'il wa sahihu min madhhabi istisna'ul maharij. Nah,
Jadi kalau distisnakan katanya ya dikecualikan terhadap orang-orang yang ihram. Wa madhabu Malik wa Ahmad anhu idza in kana min syahwatin intaqadha. Nah, jadi lemah juga pendaamannya wuduknya Imam Imam Malik ataupun Ahmad. Kalau ada naik rasa syahwat lihat-lihat cewek waktu tawa batal sudah wuduknya itu. Ya. Itu tempat lemahnya. Wa illa fala, kalau tidak naik syahwat ya tidak. Wa madhabu Abi Hanifah annahu la yantaqidu illa ayyantashira dzakaruhu. Bangun barangnya itu sama tojong ya. Kalau begitu bangun langsung udah batal wuduknya itu. Nah, kalau Imam Syafi'i biarpun syahwat setengah apapun, yang penting tidak disentuh perempuan, tidak batal. Ya, plus minusnya ada itu. Ya. Nah, jadi wa madhhabu Abi Hanifah annahu la yantaqidu illa ayyantashira dzakaru. Jadi kalau dia itu bangun barangnya fayun taqidu bil lamsi. Begitu disentuh perempuan sementara barangnya bangun, itu batal langsung. Jadi dua yang memberikan batal wuduknya mazhab Imam Abu Hanifah. Pertama, menyentuh dan intisar. Kalau kita sentuh orang tidak intisar, tidak batal. Tapi kalau kita sentuh sambil disentuh bangun, syahwatnya naik, itu yang batal. Intisar itu artinya ngaceng itu. Nah ini ya. Walau kadil malmusu mimma yahrumu alaihi nikahuha. Andai kata yang disentuh itu termasuk dalam kategori orang yang haram kita nikahi, ada takbid untuk selamanya. Misalnya tidak boleh kita nikahi untuk selamanya ya bapak kita, nenek kita kalau ke atas. Ibu kita, nenek kita. Ke bawahnya anak kita, cucu kita, atau ke samping saudari kita, itu haram kita nikahi alat takbid. Alasannya kenapa haram dinikahi? Baqarabatin, ada hubungan keluarga, au radhain, atau ada hubungan susuan, au musaharatin, atau karena kita itu bermentua bermertua, musaharah. Jadi mertua kita yang perempuan jangan itu selamanya, sekalipun kita udah cerai anaknya misalnya, untuk selamanya tidak boleh, itu adalah mertua kita. Itu tidak batal wuduknya selama itu. Lam yantaqid wudu wahidin minhuma. Nah ini tidak batal wuduk masing-masing yang menyentuh maupun disentuh dari keduanya. Bilamsil basarah alal asah, karena alasan menyentuh kulit. Nah ini. Wa sawa'un fil intiqadi mulamasatil ajnamatil jamilah wal qabihah wasyabah wal ajuz. Sama saja tentang batalnya wudu itu karena menyentuh orang lain, al jamilah yang cantik, wal qabihah yang jelek, wasyabah yang muda, wal ajuz apun yang tua. Pokoknya perempuan lain yang tidak ada hubungan karabah atau radha atau musaharah itu, ya, yang halal untuk dinikahi, ini akan membatalkan wudu. Sama saja dia cantik, dia jelek, dia korengan, dia apa, yang penting dia itu orang lain, batal sudah. Wala yadurru lamsuha fawqa ha'il. Tidak apa-apa menyentuh wanita itu kalau ada penghalang, min thawbin, dengan pakaian raqiqin sekalipun tipis, yang penting ada ha'ilnya, tidak batal wudu. Au ghairihi. Walau kana bi syahwatin, sekalipun dengan syahwat. Wala yantaqidu bilamsis sagiri was sagirati. Tidak batal wuduknya menyentuh sentuhan anak kecil, laki maupun perempuan. Jadi kalau lakinya kecil, perempuannya besar, disentuh laki-laki tidak batal. Atau lakinya besar, anak-anak perempuannya kecil, tidak batal. Alladzaini, yang keduanya anak kecil tersebut, lam yablugha haddan yustahayani fi. Tidak sampai ke batas keduanya itu menimbulkan syahwat.
Kalau sudah anak kecil saja dia syahwatan, terlalu, ya. Itu namanya nafsu jarah. Ya, anak kecil tidak ada apa-apa, masih syahwatan juga. Nah, ini tidaklah hadan yustahani fihi. Apa katanya nomor 5 ini? Di anna ay di ashabit tiba'is salimah, secara tabiat yang selamat dari cacat. Tidak cacat mentalnya, tidak cacat tabiatnya, itu tidak sampai orang itu akan yustaha, naik syahwatnya gara-gara naga kecil. Kalau yang sudah error itu kadang-kadang kecil pun syahwatnya naik gitu. Berarti sudah error itu. Ini di ashabit tiba'is salimah. Sawan ablagha sab'a sinin aw akthar, sama saja dia itu sampai sudah 7 tahun atau lebih. Wa inna ma lam yushtarad dzalika fil ajuz li'annahu sabaqalaha halun kanat tustaha fihi fastashaba. Jadi kalau perempuan tua sekali tidak ada syahwat, tetapi tetap namanya istishab, mensamakan hukum sebelumnya. Itu namanya termasuk istihsan, ada sandaran hukum, ada namanya istishab, ya. Itu. Usul fikih. Far'un wa mimma ammat bihil balwa ghalabatun najasah fi mawdi' tawaf min jihati at-tayr wa ghairihi wa qad iftara jama'atun min ashabina al-mutakhirin al-muhaqqiqin al-muttali'in annahu yu'fa anha. Sebagian termasuk sudah merata secara umumnya, ratanya ghalabatun najasah, ghalabatun nasah, ghalibnya najis, di mana kebiasaan ada najis fi maudhi'it tawaf, di tempat tawaf, min jihadit tayr. Najis itu dari beraknya burung-burung itu, burung apa namanya? Kita itu burung darah, burung yang itu tuh, walet yang itu, wagerihi dan lainnya. Ini banyak itu di tempat tawaf. Dulu-dulu, kalau sekarang kan sudah langsung cleaning service, langsung terjun, ya. Dulu-dulu banyak itu burung dara berkeliaran di situ, karena masih tanah, pasir, batu. Jadi orang-orang tawaf seperti itulah keadaan. Kalau ada onta dipakai tawaf, ya berak juga di situ. Ya, onta masih dipakai tawaf, kalau dari berak dia. Nah ini bagaimana itu? Yu'fa anha. Mana-mana? Wa ghairi wa qad iftara jama'atun min ashabina al-mutaakhirin al-muhaqqiqin lagi al-muttali'in, ya. Ini sahabat-sahabat yang mutaakhir ini ternyata orang-orang muhaqqiq, ada orang-orang yang ahli tahqiq di dalam masalah ini. Ada di atasnya muhaqqiq itu ada namanya mudakkik. Sudah dia muhaqqiq tapi mudakkik lagi, luar biasa itu. Sekecil permasalahan ada jalannya, dia tahu, itu namanya mudakkik. Apa yang sekecil apapun, dakik itu kan artinya kayak tepung gitu. Sekecil apapun dia bahas itu namanya ulamanya mudakkik. Nah, lebih tinggi lagi daripada muhaqqiq. Al-muttali'in, yang selalu memutalaahkan masalah. Annahu yu'fa anha, masalah ini maaf. Wa yang bagi ayat qala yu'fa amma yashuqqul ihtiraz anhu min dzalika. Tapi sebaiknya kata ini Hajar mengatakan, dikatakan yu'fa amma yashuqqul ihtiraz anhu. Itu dimaaf bagi tempat yang sulit kita waspadai. Kalau tidak sulit, ya jangan coba-coba diinjak. Misalnya kalau masih bisa nyelingkup ke tempat yang tidak ada najisnya, nyelingkup aja dulu. Min dzalika, tadi tempat itu. Kama ufiya andamil qamali wal baragis. Bagaimana di maaf juga darahnya kutu maupun al baragis, kutu busuk itu, ya. Wal baqa. Baqa itu nih tai mata itu. Baq. Wawani min dzubab, anunya tainya lalat itu. Itu kalau betai kerikit anunya itu
kainnya itu ya Allah burik ya, itu yufan ya. Nah itu apa itu wanimil dzubab wa huwa rawsatuhu kama ufiya anil atharil baqi ba'da istinja bil hajar, sebagaimana dimaaf masih sisa-sisa daripada bekas istinjanya dengan pakai batu. Ara idap lolat-lolat masih itu yufanhu lain. Wa kama ufiya anil qalil min tin syawari alladhi tayaqqana najasatahu, sebagaimana juga dimaaf tentang itu percikan-percikan tanah-tanah yang di jalan waktu hujan itu kan sering itu percikan-percikan itu kecepret atau apa yang diyakini akan kenajisannya, itu dimaaf saja. Wa kama ufiya an najasati allati lam yudrikha tarfu fil ma, sebagaimana dimaaf juga tentang najis-najis yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita fil ma'i wa thawb, baik di air maupun di pakaian, alal mazhabil mukhtar. Ini itu model-model najis yang bisa dimaaf, yang di tempat tawaf banyak tai burung. Dan sebenarnya kalau kembali kepada mazhab yang mengatakan bahwasanya semua beraknya, kencingnya binatang yang dimakan tidak najis, lebih enak lagi. Jadi tidak ada takut-takutnya kita untuk lewat jalan di mana biarpun berak burungnya itu banyak. Dan sampai daya ayam. Semua binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Kotoran. Enak ini. Jadi andai kata ada sesuatu terjadi, sudah kena, dia jadi penjuluk misalnya, mau cari air kemana ini, mana lah. Tentang itu dia boleh taklid kepada yang dulu. Tuan guru Bapak Malaysia dulu kan selalu dengan mudawamatul wudu itu kan. Tapi yang salaman itu banyak, hampir sampai perempuan tak sadar juga, tak pakai selenu, langsung aja salaman. Nah, dalam hal ini tentunya dulu beliau itu sudah langsung aja sholat, karena apa? Sudah dalam anunya udah taklid kepada yang lain. Itu kalau dalam kondisi-kondisi kita lagi jadi rebutan jamaah itu jadi sejuta umat nanti itu direbut terus tangannya sama jamaah ya. Kalau mau jalan seperti itu kondisinya ya boleh, silahkan ya. Ya misalnya ada pengajian nanti masalah bersalaman dengan yang ajnabi, apanya? Kan segi apa kan boleh. Ya artinya ya karena orang namanya mau salaman, mau ngambil barokah atau apalah ya, tapi tidak inilah ya, kita itu di tradisi yang kita kan kalau tidak salaman itu kejam namanya. Ya, orang kejam ya. Di saja itu sekarang itu perempuan di rumah tidak ada lagi perempuan salaman sesama laki itu untuk selesai sholat itu. Nah itu ya, karena sudah ada sentilan itu. Ya udah perempuan sama perempuan aja, yang laki sama laki-laki aja. Udah ada disentil itu. Bagus kalau begitu, saya setujui. Ya. Langsung ditanya itu juga sama saya bagaimana hukumnya ya. Saya hanya menjawab secara datar saja dulu karena itu merupakan sebuah hal yang biasa. Bahwa bahkan kalau tidak, apalagi itu selesai pengajian tidak salaman sama gurunya kayak apa gitu kan. Nah ini hal-hal ini perlu diraih juga. Tapi andai kata sudah dimaklumi oleh masing-masing pihak, entah yang mau bersalaman dengan orang yang disalam, ya udah bagus lagi seperti itu, ya kan? Nah,
Tapi nanti kalau terjadi seperti itu di kampung halaman kita, ya, masalah ada dipermasalahkan, jelaskan secara keseluruhan supaya mereka tahu. Awal-awalnya saya juga waktu saya jelaskan, aduh, resah betul itu jamaah yang biasa salam sama ustaz itu, ya, rasanya aduh, itu serba salah mereka. Tapi setelah kita jelaskan begini, akhirnya lama-lama dimaklumi juga. Ya ini, Bapak menurut saya itu tidak mau sebenarnya untuk salaman perempuan itu suatu hal yang apa, tapi itu keadaannya. Mau diapain? Mau direnat salamin ya. Oh, tahun dan tahun balik aja. Mudir itu direbut tangannya. Mana-mana tenti otak umpamanya. Nah itu. Itu tangannya mudir itu. Tuh. Kalau jadi tuan guru itu dekat dipantok kotak dengan miring dipantok kan. Bukan ada. Itu. Kalau orang di malah hendak dipegang kepalanya itu, aduh. Coba dimahat juga waktu dia cukur itu kan, hanya dipegang doang. Bangga dia kalau dipegang kepalanya itu, apalagi dinikahi. Ya. Ya. Apalagi dipegang aja kepalanya udah bangga. Itulah kiai itu. Ya. Tapi jangan cari gara-gara aja gitu. Sudah kiai merasa diri paling itu, akhirnya semau gue katanya. Jangan. Nah, jadi perlu kita waspadai dulu diri kita, keberadaan kita, ya. Pada saat pengajian akan terjadi, tentunya di situ tidak bisa kita mengelak dari keinginan orang yang macam-macam lah. Perlu. Wa kama ufiyani najaslati lam yudrika, ya. Wa nazairu ma asartu ilaihi, perbandingan apa yang saya isyaratkan kepadanya itu aktar min an tuhsar, lebih banyak lagi daripada yang disebut. Masih banyak sekali, ya. Wa mawdi'uha fi kutubil fiqh, tempatnya di kitab fikih nanti sana. Wa qad su'ila Sayyidul Jalil al-muttafaq ala jalalatihi wa manatihi wa warahi wa zahadatihi wa tilaihi ala al-fiqh wa huwa Syekh Abu Zakaria al-Marwazi. Nah ini udah disepakati tentang kehebatannya, keamanatannya, kewaraannya, kezuhudannya. Marwazi, Imam Ashabina Al-Khurasaniyin. Ya ini Allahumma, rata-rata dulu ulama itu dari ulama Al-Khurasan, ya. Ya, kayak ini di Al-Khurasan itu kayak Uzbekistan atau apa namanya, Tajikistan, sama tetangga Afghanistan itu, ya itu. Khurasan benar Syam, baik. Berarti Syam Syam itu Damaskus, Syria. Al-Khurasani itu termasuk ini Iran juga, Al-Khurasan. An mas'alati hadzal nahwi, tentang masalah ini, masalah-masalah yang bisa dimaafkan. Faqala bil afwi, maaf, ya. Wa qala al-amru idza daqat tasak. Nah ini usul fikih. Al-amru idza daqat tasak. Perkara itu kalau sudah mepet, perkara itu kalau sudah sempit menjadi luas. Tadi tidak boleh. Nah, dalam keadaan seperti ini, yang tidak boleh jadi boleh. Mungkin salah mana? Al-amru idza daqat tasak. Ya itu. Itu. Kalau boleh sama dengan apa namanya? Ad-darurat tubihul mahzurat. Sama. Kalau sudah dalam keadaan kepepet, yang menjadi tidak boleh menjadi boleh. Nah itu al-amru idza daqat tasasa. Ka'annahu mustamadun min qaulillah. Nah, usul fikih ini, kaidah ini bisa terambil dasarnya itu di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama itu suatu hal yang sulit. Ya,
Kalau sudah sulit menjadi tidak sulit. Nah, itu sudah mepet, sudah kepepet menjadi tidak masalah. Nah, itu. وما جعل عليكم في الدين من حرج ولأن محل الطواف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال. Jadi zaman Rasulullah dulu atau zaman sahabat dan lain sebagainya, ومن بعدهم من سلف الأمة, itu senantiasa sempat tawaf itu banyak tai burung, tai onta, tai banyak itulah. Senantiasa seperti itu dan berdebu lagi, pasir dan lain sebagainya. Terus sekarang ada sedikit kalau kembali kepada asal yang dulu kayak yang kotor-kotor yang begitu itu tidak perlu dibersihin itu. Tapi kan sudah punya petugas khusus tentang kebersihan, itu sudah berapa itu diterjunkan dalam rangka untuk supaya tetap keutuhan kebersihan daripada lingkungan apalagi di dalam masjid itu. Nah itu lam yazal ala hadzal hal wa lam yamtani ahadun min tawaf bidzalika. Seorang pun tidak ada yang menghalangi orang tawaf biarpun keadaannya seperti itu. Wala alzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la may yuqtada bihi min ba'dihi ahadan bi tadhhiril mataf an dzalika. Rasulullah tidak pernah mengharuskan dan orang-orang yang diikuti setelah Rasulullah tidak seorang pun memerintahkan untuk membersihkan tempat tawaf pada saat itu. Ya begitu adanya, begitu dah. Wala amaruhu bi'adati tawaf, juga tidak diperintahkan mengulangi tawafnya sekalipun kondisinya seperti itu. Nah, lidzalika Allah jelas ya tentang masalah-masalah kotoran yang seperti banyak ufyan. Wal wajib tsani ay yakuna tawaf fil masjid, supaya tawaf itu kita lakukan di dalam masjid, fi az-zarfiyah, bil masjid, di dalam masjid. Ya. Ya, di dalam masjid, bukan di luar masjid. Wala ba'sa bil ha'il baina at-ta'if wal bait kas-siqayati was-sawari. Tidak apa-apa penghalangnya antara orang yang tawaf itu dengan Ka'bah. Yang menghalangi itu kas-siqayah, itu air, gentong-gentong air itu. Tidak apa-apa. Ya. Was-sawari, tiang-tiang masjid itu juga tidak apa-apa. Misalnya tidak bisa dia tawaf di tempat tawaf itu, dia taunya di keliling masjid itulah, tidak apa-apa dia juga lewatin tuh tiang-tiang masjid itu. Penghalang daripada Ka'bah dengan dia itu dengan tiang-tiang masjid. Tidak apa-apa, yang penting dalam masjid. Wa yajuzu tawafu fi ukhrayatil masjid, juga boleh tawaf itu di akhir-akhir masjid itu. Mau pintu keluarnya ke apa? Mau pintu yang paling luar misalnya, tapi yang penting dalam masjid. Ya, tidak sampai keluar pintunya, ya. Yang penting di dalam masjid, biarpun dekat pintu yang keluar itu yang penting dalam masjid. Wa fi arwaqatih, itu juga arwaqatih itu apa istilahnya? Ya, ini termasuk dalam masjid juga ini. Wa inda babihi min dakhili. Nah, kemudian di pintu masjid min dakhilihi, tapi dari arah dalamnya. Wala astuhatihi, di dalam atas sotohnya, ya. Nah itu di atas sotoh juga tidak apa-apa, yang penting dia masih dalam lingkaran masjid. Wala khilafa fi syai'in min hadza, tidak ada perbedaannya sedikit pun di tentang ini. Lakin qala ba'du ashabina yustaratu fi sihhati tawaf ay yakuna al-baitu arfa'a. Tapi sebagian ashabina yustaratu fi sihhati tawaf, disyaratkan tentang keabsahan tawaf itu ay yakuna al-baitu arfa'a. Jadi apa arfa'a? Khobar dari yakun. Ay yakuna al-baitu arfa'a. Nah, ini contoh daripada kana yakunu ka, kaunan kainun itu ka. Nah, pelajaran dan ayakunal baitu arfa'a. Ayakuna itu kan bil mudhari' mansubun bil fathah li'annahu dakhala alaihi amilun nawasib. Ayakuna
Jadi fi'il mudhari itu marfu' bi dhammah, mansubun bil fathah, wa majzumun bis sukun. Ayyakun al-baitu arba'a bina'an min as-suthi. Nah, tapi sebagian mengatakan bahwasanya disyaratkan tentang kesahan tawaf itu supaya Ka'bah lebih tinggi lagi daripada seutuhnya. Ya. Tempat tawaf baru nih. Nah, itu arba'a bina'an min as-suthi. Kama huwal yaum, sebagaimana hari ini katanya. Dulu. Kapan ini diletakkan? Hatta law rufi'a saqful masjid, sehingga kan dikata kalau rufi asaqful masjid, atap masjid ditinggikan, fasara suthu ala, satahnya lebih tinggi minal bait, lam yasihhat tawafu ala hadha suthi. Tapi wa anqarahu alaihi al-imam Abul Qasim Ar-Rafi. Ini kalau lebih tinggi, nanti kalau rata-rata lebih, sekarang udah lebih tinggi. Yang mengingkari masalah syaratnya Ka'bah lebih tinggi, itu diingkari, itu ditentang oleh Imam Abul Qasim Al-Rafi. Wa qala, beliau berkomentar Imam Abul Qasim Al-Rafi, la farqa baina uluhi wa khifadhihi. Tidak ada bedanya antara tinggi dan rendahnya, tidak ada. Qala ashabuna walau wusi'al masjidu, andai kata masjid diperluas lebih besar lagi, wattasal mataf, dan tempat tawaf lebih luas lagi, fayasihhu tawafu fi jami'ihi, oleh sah-sah saja tawaf di seluruhnya. Wa huwal yawmu awsa'u, masjid pada sekarang ini lebih luas mimma kana fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ziyadatin katsirah kama sayati. Jadi bahkan Rasulullah juga mengatakan, law wusi'a hadzal masjid walau ila San'a lakana masjidi. Andai kata masjidku ini diperluas sampai ke San'a sana, Yaman, lakana masjid ini, saya itu adalah masjidku kan. Jadi orang banyak mempermasalahkan tambahan-tambahan sekarang itu apakah karena mereka berdasar kepada musarun ilaih daripada sholatun fi masjidi hadza, yang ditunjuk ini, itu menjadi iskal mereka itu. Tapi kalau kembali kepada makna Rasulullah, la wusi'a hadzal masjid lakana masjid, la wusi'a hadzal masjid ila San'a lakana masjid. Tambahan itu juga masjid Rasulullah semua. Kenapa harus picik-picik berpikir? Kalau dianggap masjid Rasulullah yang hanya sekecil itu dulu, ya bagaimana? Ya. Nah ini. Jadi fayasihu tawaf fi jami'i wa wal yawm awsa'u mimma kana fi asr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ziyadatin katsirah kama sayati bayanuhu insyaallah taala fi babil khamis. Wattafaqu ala annahu law tawafa kharijal bait lam yasihha tawafuhu. Nah, mereka ulama sepakat kalau tawaf di luar masjid tidak sah tawafnya bihalin, dalam keadaan bagaimanapun. Misalnya tidak ada tempatnya tawaf, nanti pakai helikopter di luar masjid. Tidak bisa itu. Wallahu a'lam. Wal wajib tsalis istikmalu sab'i tawafat. Tawafat ya, harus sempurna 7 putaran. Falau syakka lazimahul akhdhu bil aqal. Kalau ragu 3, 4, ambil 3. Ya. Wa wajib ziyadah hatta yaqana as-sab'a. Harus tambah lagi sehingga dia hilang keraguannya itu. Yakin betul kalau itu tuh 7. Illa in syakka ba'da al-faragh minhu, kecuali kalau sudah ragu setelah selesai tawaf, fala yalzamu syai'. Setelah selesai kita tawaf ragu, cukup nggak itu atau perkiraan tawaf selesai nane, udah tidak perlu dia tambah lagi. Nah pada saat kita muter itu terjadi loh, kira ya hitungan kedua atau keempat nih. Ambil 3, awal ketiga, jadikan itu yang ketiga. Ya, berarti sisa tawafnya tinggal 4. Itu 6, 7, ambil 6. Berarti tinggal 1 putaran lah. Gitulah. Sama seperti sholat kita. Itu.
Al-wajib ar-rabi' at-tartib wa huwa fi amrayn. Tertib di dalam dua urusan. Ahaduha ayyabtadi'a min al-hajar al-aswad. Dia harus memulai itu dari hajar aswad. Terus fayamurru bi jami'i badanihi ala jami'ihi ala sifati alladhi dzakarna. Terus dia melewati dengan seluruh badannya terhadap seluruh hajar aswad itu. Terus ala sifati alladhi dzakarnaha, terhadap cara-cara orang tahu sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Walau ibtada'a bi ghairil hajar aswad, kalau dia mulai tidak melewati hajar aswad, mungkin setelah hajar aswad dari situ dia start. Aw lam yamurru alaihi, atau tidak dia lewati hajar aswad bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya, lam tuhsab lahu tilka taufah. Putaran itu tidak dihitung. Misalnya dia mulai dengan dari pintu Ka'bah, atau setelah lampu hijau dia mulai, jadi itu tidak terhitung putarannya, bukan putaran pertama. Jadi syaratnya itu harus dimulai dengan hajar aswad. Makanya jangan cari posisi melawan arah untuk mencari tempat melitawaf. Lebih baik dari belakang. Sebab nanti kalau terjadi, kalau tidak dilebihkan agak ke belakang, nanti repot. Nah, ini banyak orang yang salah juga. Nah, ini lam tuhsab lahu tilka taufatu. Jadi putaran itu tidak dihitung hatta yantahiya ila muhadzatil hajar, baru terhitung nanti putarannya sehingga dia sampai sejajar dengan hajar aswad. Fa yaj'alu dzalika awwala tawafihi, langsung itu yang dijadikan sebagai permulaan tawafnya. Wa yalghu ma qablahu, lagu sia-sia apa yang sebelumnya itu. Karena apa? Karena dia memulai tawafnya tidak lewat hajar aswad. Fafham hadza, pahamilah ini. Fa'innahu mimma yughfalu anhu, karena ini termasuk dalam kategori orang itu banyak lali. Wa yafsudu bisababihi ihmali hajjun kahajju katsiri minan nas, rusak dengan sebab kelalaiannya ini kebanyakan haji orang. Iya, tawaf itu kan rukun. Kalau rukunnya tidak sah, ya gimana sah haji? Nah ini, wal amru tsani ay yaj'ala fi tawafil bait yasari, tetap menjadikan tawafnya itu di Ka'bah itu menjadi sebelah kiri, kama sabaq wa yanhu. Kalau ja'ala al baita an yamini, kalau dia jadikan Ka'bah itu sebelah kanan, berarti kalau dia jadikan orang pergi dari Hajar Aswad ke rukun Syami kayak gitu kan. Tapi ini enggak, berlawanan arah dia. Iya, tabrakan. Orang motornya ke sana, ini ke sini. Ya. Berlawanan arah. Jalal baita an yaminihi wa marra minal hajaril aswad. Dia itu gimana gambarannya? Kalau dia itu jalan sementara Ka'bah di sebelah kanannya. Jadi wa marra minal hajar aswad, dia jalan dari hajar aswad ila ruknil yamani, ke sana dia jalan. Perlawanan arah kan? Lam yasihha tawafuhu. Walau lam yaj'alil baita ala yaminihi wala an yasari. Ka'bah tidak dijadikan sebelah kanan, tidak dijadikan sebelah kiri. Loh, bagaimana? Balistaqbalahu biwajhi. Bahkan dia itu menghadap Ka'bah terus. Jadi bergeser caranya. Bergeser. Ya. Jadi begini menghadap Ka'bah, terus dia bergeser caranya. Tidak begini. Ya, bergeser dia. Bergeser. Jadi lam yajal baita ala yamini wala ala yasarihi. Bagaimana balistaqbalu, bahkan dia menghadapi Ka'bah biwajhi wa tafa muqtaridan. Dia itu tawaf dalam keadaan bergeser. Au ja'ala al-baita ala yaminihi wa masya qahqari. Nah, atau dia jalan, atau dia jadikan Ka'bah itu ala yaminihi, dia itu sebelah kanan, wa masya qahqari. Dia itu caranya mundur begini. Kan ini kanannya ini.
Kalau dia menghadap sana kan ini kanannya, ya kan? Ini kirinya. Tapi kalau Ka'bah itu sebelah kanan ya begini kan, dan mundur dia caranya. Wa masaqah qari. Ya. Bagaimana ini? Ila jihatil multazam, ke arah multazam al-bab dan pintu, lam yasihha tawafuhu 'ala al-asah. Ini cara-cara tawaf yang tidak sah. Wa kadza lau marra mu'taridan. Demikian juga kalau dia lewat secara mu'taridan, bergeser mustadbiran. Begini caranya. Sudah begini membelakangi Ka'bah terus bergeser. Nah, ada-ada saja. Lam yasihha 'ala as-sahih wa laysa syai'un min at-tawaf yajuzu mastiqbalil bait illa ma dzakarna. Tidak ada sedikit pun daripada tawaf itu boleh menghadap Ka'bah kecuali pada permulaan yang pertama saja. Itu aja tempatnya boleh. Selain itu tetap menghadap ke depan tilqa wajhi itu. Kalau yang pertama itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu boleh. Awalan min annahu yamurru fi ibtida'i tawaf 'ala al-hajar al-aswad mustaqbilan. Nah, dia melewati pada permulaan tawafnya itu hajar aswad dalam keadaan mustaqbilan menghadap Ka'bah. Fa yaqul istiqbalu qubalat al-hajar aswad. Jatuh menghadap kiblat itu ke arah hajar aswad, la ghaira, tidak lainnya. Wa dzalika mustahabun fi tawafatil ula, itu pun sunat pada tawaf pertama saja. Khasatan duna ma ba'daha, tidak disunatkan setelah putaran kedua. Walau tarakahu fil ula wa marra bil hajari wa huwa ala yasarihi wa sawwa bainal ula wa ma ba'daha jaza. Andai kata dia tidak menghadap pertama juga, dia secara rata begitulah saja itu, tidak apa-apa. Jaza walakin fawat hadhil istiqbal. Akan tetapi dia itu luput daripada istiqbal ini yang mustahab, yang disunatkan. Walam yadhkur jama'atan min ashabina hadzal istiqbal. Kelompok daripada sahabat kita tidak menyebut menghadap kiblat ini wahwa ghairu istiqbalil mustahab. Wahwa ghairu istiqbalil mustahab, yaitu yang tidak menghadap, yang disunatkan antil qa'il hajar qabla tawaf. Fa inna dzalika mustahab la khilafa fihi. Nah, itu kesunatan menghadap kiblat itu pada yang pertama itu adalah sunnatun mustaqillah. Sunnatun mustaqillah. Al-wajibul khamis ayyakuna fi tawafi kharijan bi jami'i badanihi an jami'il bait. Ayyakuna fi tawafi, supaya pada waktu tawafnya itu kharijan, dia itu kharijan, keluar, bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya, an jami'il bait, daripada seluruh Ka'bah. Jadi tubuhnya itu di luar Ka'bah, di luar batasan Ka'bah. Kalau tofa ala Sazarwan al-bait. Sazarwan al-bait itu adalah pondasi Ka'bah yang agak masuk ke dalam itu kan. Nah, itu pondasi Ka'bah itu. Kalau dia jalan terus nempel dengan Ka'bah dan langsung dia tuh masuk kakinya, atau dia gini, dia itu sambil megang Ka'bah, sambil jalan dia pegang Ka'bah, berarti ada anggota tubuhnya masih berada di dalam Ka'bah. Padahal kita itu tawaf itu harus di luar, seluruh anggota badan kita di luar Ka'bah. Jangan makanya pada saat tawaf itu terus berdeser, terus sentuh Ka'bah itu, ya. Jangan. Kalau pada tawaf jangan dulu sentuh Ka'bah, apalagi megang-megang waktu sambil jalan lagi, ya. Jangan. Sebab apa? Ada itu kalau disejajarkan dengan Sazarwan, berarti dia itu sudah masuk di dalam Ka'bah itu anggota tubuhnya. Sebab Sazarwan itu di pondasi Ka'bah itu ada agak begitu kan? Nah, itu sudah dia lurus begini, ya. Lagi begini dia itu. Nah, itu yang nanti kalau kita pegang Ka'bah itu otomatis kalau disejajarkan dengan itu, berarti tangan kita itu ada masuk ke dalam Ka'bah. Itu makanya seluruh badan kita itu harus berada di luar Ka'bah. Jangan ada, sehingga Sazarwan pun
itu termasuk bagian daripada Ka'bah. Namun nyentuhan rukun yamani itu kata Pada saat menyentuh bertumpu pada dua kakinya, setelah disentuh baru kembali, baru jalan. Begitu caranya, boleh saja ya. Itu. Tapi kalau kita bersentuh dia sambil jalan, nah ini jadi sebab itu naungannya kalau itu di atas itu sama ke bawah itu masih ada di dalam kita posisinya atau anggotaan begitu. Ini banyak sekali. Falau tafa ala sazarwanil bait atau fil hajar, atau masuk dia ke hajar, hajar atau apa, atau fil hajari, ataupun dia itu tawaf sementara dia itu masukkan tangannya atau apanya di hajar aswad misalnya, lam yasih tawafu. Kenapa? Tidak sah, li'annahu tafa bil baiti. Ya, berarti dia itu tawaf di dalam Ka'bah, la bil baiti, bukan di luar Ka'bah. Ada pi itu di sarfiyah. Pi itu bermakna dalam, ya. Jadi berarti orang itu tawaf di dalam Ka'bah, la bil baiti, bukan tawaf di Ka'bah. Waqad amara Allah Ta'ala bitawaf bil bait. Sementara Allah memerintahkan kita untuk tawaf bil baiti, bukan bil baiti. Itu beda. Makna huruf jar yang ada itu ada beda, ya. Bi itu bi lil ilsaq. Kalau dianukan makna huruf jar itu ada namanya lil ilsaq, ada lil zarfiyah, ada lil apa, nanti tergantung daripada pasangan kalimatnya itu. Wasazarwan wal hijru minal bait. Sazarwan dan hijr Ismail itu termasuk dalam kategori dalam Ka'bah. Nah, juzuk daripada min litab'iyah minal baiti. Nah, ini harus tahu makna-makna huruf jar itu supaya tidak salah mengartikan. Apa? Nah, ini. Dalam untuk hijr Ismail mungkin Ya, menyentuhnya. Tapi kalau orang, ada juga permasalahannya. Kalau hijr Ismail itu disentuh atau ambil tangannya jalan, sebab itu termasuk bagian daripada Ka'bah. Makanya kalau bisa jangan di tangannya diginiin sambil jalan. Jalan-jalan sudah. Nah, itu. Jaki, waham tawaf penuntan. Nah, sudah tahu hukumnya seperti itu, supaya hati-hati. Amma sazarwan, adapun sazarwan itu fahuwal qadrul ladzi turika min ardil asas. Sazarwan itu adalah ukuran yang ditinggalkan daripada ardil asas, melebarnya pondasi, kharijan an ardil jidar, lebih keluar lagi daripada lebarnya tembok Ka'bah itu, murtafian, agak lebih tinggi, an wajhil ardi, daripada permukaan bumi tanah itu. Jadi ukurannya ya seperti inilah. Misalnya sazarwan itu ada lurus temboknya, sudah lurus nanti agak begini, merong dia, ya. Terus lagi dia ke sini nanti. Nah, itu kan kalau masuk di tempat itu, apalagi kita pegang Ka'bah itu kan berarti dia masuk. Kalau dia ambil standar begininya itu kan, sementara masuk tangan kita di sini nyentuh Ka'bah, udah termasuk di dalam bil Ka'bah, bukan bil bait, fil bait, bukan bil bait. Nah, itu asas kharijan ardil jidar murtafian an wajhil ardi qadra thulutsai dhira. Ukurannya sazaran itu ya 3 dhira lah, 2/3 dhira. Qala Abul Walid al-Azraqi fi kitabi fi Tarikh Makkah, tulus sazarwan. Panjangnya sazarwan itu bersama arah tinggi 16 usbu'an. Ukurannya 16 yang
jengkal lah. Warduhu zira', lebarnya 1 zira'. Qala wa zira'u 24 usbu'an. 1 zira' itu secara nilai jengkelannya 24 usbu'. Qala ashabuna wa ghairuhum dal ulama hadza syarran juz'un minal bait. Sazarwan itu termasuk bagian daripada Ka'bah. Naqasathu Quraisyun fi min aslil jidar. Sengaja orang Quraisy itu menguranginya dulu min aslil jidar daripada asli temboknya hina banul baita, ketika mereka pada bangun Ka'bah. Wa huwa zahirun fi jawanibil bait. Dan itu Sazarwan itu jelas sekali dia sisi Ka'bah. Lakin la yazharu indal hajar aswad. Tetapi Sazarwan itu di sisi Hajar Aswad tidak jelas, dia katanya. Tidak pernah diperhatikan karena tempat ramai orang di situ. Coba pada saat sepi itu, apakah rata dia atau masih ada anggarannya? Tidak jelas pada di arah Hajar Aswad. Waqad uhditha fi hadhil azman indahu Sazarwan. Tapi sekarang dibentuk lagi, ada Sazarwannya juga di arah sana. Dulu tidak jelas. Tapi sekarang katanya waqad uhditha fi hadhil azman indahu Sazarwan. Walau tafa kharija Sazarwan wa kana yadau ihda rijlaihi ahyanan ala Sazarwan. Coba, andai kata dia tawaf di luar Sazarwan, tetapi wa kana yadau ihda rijlaihi ahyanan ala Sazarwan. Satu kakinya berpijak kepada Sazarwan. Wa yakfizu bil ukhra. Nah, sementara yang lainnya berpijak kepada luar Sazarwan. Lam yasihha tawafuhu. Coba. Itu. Walau tawafa kharija Sazarwan. Andai kata dia tawaf di luar Sazarwan. Wala masa biyadihi al-jidara. Terus dia sentuh dengan tangannya itu tembok Ka'bah. Fi muwazanati Sazarwan, yang sejajar dengan Sazarwan. Au ghairihi, atau yang tidak sejajar dengan selain Sazarwan. Min ajza'il baiti, dia sentuh ya bi muwazanati Sazarwan au ghairihi min ajza'il bait, atau bagian daripada Ka'bah lah. Lam yasihha tawafuhu aidan. Nah ini alal mazhab as-sahih alladhi qata bihi al-jamaahiru. Kenapa tidak sah? Lianna ba'dha badanihi fil baiti, karena sebagian anggota badannya berada di dalam Ka'bah. Itu sebabnya tidak sah. Makanya kalau tawaf jangan sentuh dulu itulah, apalagi sambil jalan pergi. Nanti ya bisa-bisa nanti tangannya itu bisa masuk dalam Ka'bah. Wa yang bagi ayat tanabbaha huna lidakiki qatin. Perlu diwaspadai masalah ini, karena masalah sangat sekali ini. Dakik, sangat lembut sekali. Jadi kalau saking lembutnya banyak orang tidak memperhatikan. Wa hiya anna man qabbala al-hajar aswad. Nah, ini bagi orang yang mencium hajar aswad katanya. Farasuhu fi haddit takbil. Sementara kepalanya itu pada saat dia mencium fi juz'in minal bait. Berarti dia kepalanya itu kalau masuk, berarti kepalanya berada di dalam Ka'bah itu. Nah kan? Setelah itu fayalzamuhu, harus bagi orang yang mencium tadi ayyukirra qadamaihi, harus berpijak, bertumpu dua kakinya itu fi maudhi'ihima, di tempat kedua kakinya itu dia bertumpu, jangan bergerak. Hatta yafrugha min at-takbir, sehingga kalau sudah selesai daripada mencium wa ya'tadilu, dia itu bangun begini. Supaya kan tadi dia misalnya ini dia bertumpu di sini dua kakinya, dia masukkan kepalanya, setelah masuk dia kembali lagi i'tidal, bangun ya, jangan langsung begitu langsung sambil bergeser ya, harus dia bertumpu dari dua kakinya itu, setelah selesai mencium langsung balik seperti semula, langsung dia jalan. Nah itu, nah ini ayyukira qadamaihi fi ma'dima hatta yabrugha min at-takbir wa ya'tadila qa'iman. Nah, ini yang kembali seperti semula. Li'annahu, kenapa? Lau zalat qadamahu, pada saat dia itu bertumpu, pada saat dia mencium, zalat qadamahu, dia itu
bergeser dua kakinya itu min maudihima, dari tempat keduanya, ila jihadil bab, ke arah pintu, qalilan sedikit, walau qadra ba'di shibrin, sekalipun seukuran sebagian jengkal, misalnya segini aja itu dia bergerak kakinya. Gimana ini? Nah, fi hali takbilihi, pada saat dia takbil, thumma lamma faragha min takbil, kemudian setelah selesai daripada mencium, i'tadala alaihima, ya, asal bergeser aja kakinya sedikit, walau setengah jengkal katanya, pada saat dia mencium, bil maud alladhi zalata. Kalau dia itu i'tidal terhadap keduanya, dua kakinya itu, fil maud alladhi zalata, pada tempat yang kakinya tadi sudah pindah, ilaih wa madha, dan dia itu langsungkan liwatkan lagi, min hunaka fi tawafihi lakana qad qata'a juz'an min matafihi, berarti dia sudah memutuskan sebagian daripada tempat tawafnya, wa badanuhu fi hawa'i sazarwa, dan sementara sebagian tubuhnya ada di hawanya sazarwa, fatabtulu tawfatuhu tilka, makanya putarannya itulah yang batal, putaran yang pada saat itu. Makanya sarankan jamaah itu sebelum dia selesai daripada umroh tawaf, jangan sentuh dulu Ka'bah lah. Sebab kalau tidak bisa tahu strateginya, otomatis akan menyebabkan hal yang fatal. Sama seperti ini, cium Hajar Aswad, ntar selesai tawaf sa'i. Kalau sudah selesai tawaf sa'i, potong rambut, terserah mau apa saja bisa. Selalu dikhawatirkan nanti pada saat kita mencium Hajar Aswad bersama perempuan, rambutnya macam, karena itu kan nanti gara-gara itu dia rambutnya copot karena desakan tarikan orang, sangka cekek juga kan orang, nanti seperti itu. Nah, jadi sebaiknya kalau muncul Hajar Aswad, sudahlah selesaikan dulu ihramnya. Kalau sudah selesai ihramnya, udah mau apa saja berserahlah, resikonya tadi. Tapi ada yang ngotot, biarin aja. Sudah diingatkan, sudah di waspadai lebih jauh, begini. Udah gitu. Bengkeng lah nanti diperintah aja. Nah ini ya. Wa amal hijru bahwa mahutun mudawwarun ala surati nisbi dairatin wa huwa kharijun an jidaril bait. Karena hijr Ismail itu adalah mahutun mudawwar, atau lingkaran yang bundar, ala surati nisbi dairati, yang gambarannya setengah bundaran, wa huwa kharijun an jidaril bait, itu keluar daripada pintu Ka'bah, fi saubis Syam, dari arah Sam. Jadi rukun Syami dan Iraqi dari situ. Wa huwa kulluhu aw ba'duhu minal bait. Katanya Hijr Ismail itu kulluhu, seluruhnya, aw ba'duhu, ada yang mengatakan sebagiannya, minal baiti. Itu tarakathu Quraisyun, ditinggalkan oleh Quraisy, hina banatil bait, ketika orang Quraisy itu membangun Ka'bah. Wa akhrajathu an bina'i Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan orang Quraisy itu mengeluarkan Hijr Ismail itu an bina'i Ibrahim. Kalau bina Ibrahim dulu dimasukkan, ya, wasara lahu jidarun qasir, jadilah itu tembok yang pendek. Makanya pernah saya tanyakan dulu, kalau diambil secara natijah, artinya ada banda sugro dan kubro, ada kalimat di dalam usul fiqh. Saya tanya juga itu sama bukan usul fiqh, ilmu mantik, ya. Al-insanu hayawanun, al-insanu hayawanun, al-insanu hayawanun wa kul hayawanin natikun. Apa natijah nahid? Kullu insanin hayawanun apa nih? An-natiku, al-insanu hayawanun natik. Terus terus kalimat setelah
al-insanu natikun, itu apa namanya baru al-hayanu al-insanu hayawanun wa kullu hayawanin natikun, idan al-insanu natikun. Itu ya kan. Nah, nanti sekarang saya bikin permasalahannya di depan Ustaz Ustaz Fadal. Ustaz, kalau begitu ada natijahnya, saya bilang al-hijr Ismail min al-bait, ya kan? Al-Ka'bah apa namanya? Al-Ka'bah itu baitun wal hijru min al-bait, idan al-hijru baitun juga kan. Sambil seperti itu kan. Kalau begitu menghadap Hijr Ismail pada saat itu kita salat, sah dong salat kita menghadap Hijr Ismail karena itu adalah bagian daripada Ka'bah. Diam. Kalau diambil natijahnya kan itu al-hijr minal diam dia. Saya juga susun kalimatnya itu seperti yang ada di ilmu mantiq. Natijahnya idzan al-hijr minal bait. Bagaimana hukumnya istiqbaluhu inda shalah? Hal yasyu amla. Diam dia. Mungkin apa ya? Belum yakin maupun yakin jawaban atau gimana atau ada. Nah itu. Jadi kalau dianggap itu adalah bagian bait, sah suruh sholat kan, karena itu minal bait. Itu terlintas dalam pikiran saya itu untuk menanyakan hal itu pada waktu berbicara masalah di dalam hadis ada dijelaskan. Waqtala ashabuna fil hijri fadhaba katsirun ila anna sunnata ila anna sun sittat azru minhu minal bait. Ada perbedaan pendapat tentang Hijr Ismail ini. Ada yang mengatakan hanya batasnya di dalam itu, ada yang mengatakan hanya tembok bagian dalamnya saja batasnya, yang lainnya itu tidak. Ada yang mengatakan macam-macam lah komentar terah. Yang lebih ihtiyat janganlah disentuh untuk menjaga kemungkinan. Andai kata temboknya juga termasuk minal bait, ya kan repot. Al-khuruj minal hilaf mustahab. Jadi pembahasan apa kathirun ila anna sittat azru minhu ay minal bait wa ma minhu ay minal hijri minal bait wa ma zada laisa minal bait. Yang lebih dari sittat azru itu bukan termasuk dalam kategori Ka'bah. Hatta law iktahama jidar al-hijri, sehingga kalau banyak orang menyentuh tembok Hijr Ismail wa dakhala minhu, dia masuk di situ katanya, wa khallafa bainahu wa bainal baiti sittat azrin, dan tapi dia berada di belakang ukuran sittatu azru itu, sah tawafuhu katanya. Andai kata temboknya itu misalnya diukur sittatu azru dari Ka'bah itu, kalau masih dia dari dalam, andai kata tidak dihilangkan temboknya Hijr Ismail itu, tetapi hitungannya masih sah. Andai kata begini, andai kata biar ada temboknya tapi ukurannya masih ukuran sittatu azru dari dalam Ka'bah, dari arah dalam mau diukur dari Hijr Ismail, nanti kata tangan kita masuk di atas tembok Hijr Ismail masih sah karena masih ada hitungan sittatu azru'nya masih. Tapi itu kalau diambil daripada sittatu azru, hatta la yatahamma jidar la hijr wa dakhala minhu wa khallafa bainahu wa bainal baiti sittatu azru sahatafu. Wa ba'dhum yakunu sab'a azru, ada katakan bukan 6 lagi, 7. Wa bihadzal madhhab qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min a'immati ashabina wa waladahu Imamul Haramain. Al-Imam Al-Juwaini putranya juga imam. Ya. Imam ketemu imam lah. Punya anak seperti ini luar biasa ya. Ya. Itu wa may yusabihu abahu fama zalam. Bapaknya kiai, anaknya kiai, berarti anak ini udah memenuhi, orangnya tidak menzalimi. Ya.
bapaknya orang baik, anaknya baik, berarti anak ini ndak dia ndak piwal. Berarti dia memenuhi segala apa yang ada sama orang tuanya itu. Sudah bayar utangnya cash itu. Anak itu sudah bayar utang secara cash. Tapi kalau ada orang tuanya pintar, ulama, anaknya bukan, masih banyak utangnya anaknya itu. Ya. Bukan tapi Banyak utangnya anak dan tidak bisa dipenuhi kepada orang tua. Ya. Tidak ada di dalam syair bi abihi tidak adiyun fil karam wa may yusabihu abahu fama salah. Nah, jadi siapa yang menyerupai dirinya dengan bapaknya berarti orang itu tidak zalim. Ya, tapi dalam hal positif. Tapi kalau orang tuanya maling umpamanya, jangan saya pada zalim benar. Nah, jangan. Ya. Ya, dalam hal-hal yang positif. Ya. Ya, bapaknya orang biasa tapi mampu anaknya jadi orang istimewa, itu tidak zalim juga. Ya, sudah hebat bapaknya, anaknya tidak kalah hebatnya, apa masalah? Nah, orang tuanya biasa, tidak punya apa-apa, tapi dia mampu menembus ya, ke arah orang menjadi orang ilmuwan, nah itu tidak zalim. Ini bapaknya sudah biasa, dia apalagi jauh daripada dia biasa, ya zalim juga. Ya. Nah, paling tidak bisa menyerupai. Ya. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah ini. Jadi katanya Imam Al-Juwaini, Bapak Juwaini Arab nak apa deh. Anak kan bapak apa Arab. Sabari. Al-Juwaini min a'immatina ashabina waladuhu Imamul Haramain wal Baghawi wa zal Imam Abu Al-Qasim Ar-Rafi annahu as-sahih, yang mengatakan Sabah Zirani inilah yang sah. Wa dalilu hadzal mazhab ma thabata fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sittatu azri min al-hijri min al-bayt. Wa fi riwayatin lahu anna min al-hijri qariban min sab'ah. Antara 6-7 katanya azra min al-bait. Wal madhhab tsani annahu yajib at-tawaf bi jami'il hijr. Nah, wajib kita tawaf itu dengan di belakang seluruh hijr Ismail. Kalau tawaf fi juz'in minhu, kalau kita tawaf pada sebagian juzuk bagian daripada hijr itu, hatta ala jidarihi, sehingga terhadap temboknya hijr itu, lam yasih tawafuhu. Wa hadzal madhhabu huwa as-sahih. Ini mazhab yang sahih. Wa alaihi nass Syafi'i rahimahullah taala wa bihi qad jamaahiru ashabina, ini banyak yang mendukungnya. Wa hadha huwa as-shawab lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa kharijal hijr. Nah, Rasulullah tawaf di belakang hijr. Wa hakadha al-khulafa ar-rasyidun wa ghairuhum min as-sahabati faman ba'dahum. Wa amma hadis Aisyah radhiyallahu anha faqad qala Syekh al-Imam Abu Amr ibn al-Salah rahimahullah taala qad tarrabat fihi riwayat. Ittarabat bihi riwayat, macam-macam, kadang redaksinya begini, redaksinya begitu, begini dan begitu, macam-macam. Fa fi riwayatin fi sahih al-hijr min al-bait wa ruya sittatu azru. Nah, wah. Jadi dalam riwayat fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari Muslim, al-hijru min al-baiti, hijr Ismail itu masuk dalam kategori Ka'bah. Wa ruya sittatu azri, sittatu azru nahwaha, diriwayatkan juga 6 zira itu nahwaha, yaitu semisal daripada apa, sittatu azri nahwaha, dari nahwaha itu jihataha, ya. Jadi 6 zira itu termasuk dalam kategori apa? Ya, minal bait itu juga. Waruya khamsatu azru, ada riwayat khamsatu azru. Waruya qariban min sab'a. Ayo, ada 5, ada 6, ada 7. Ini. Qala wa idza tarabatir riwayat, apabila riwayat-riwayat itu macam-macam, ya, kadang mengatakan 5, kadang mengatakan 6, kadang mengatakan 7, ta'ayyana al-akhdhu bi aktsariha. Sudah barang tentu kita akan mengambil yang lebih banyak. Kenapa? Liyasqutal fardu biyakinin,
supaya gugur ya sudah pasti keparduan itu dengan suatu hal yang sudah diyakini. Jadi kalau orang mengatakan ada 5, ada 6, ada 7. Kalau orang mengatakan 7 surat yang 5 masuk, yang 6 masuk, sudah tidak ada lagi perbedaan di situ. Jadi yang maksud kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab. Apa yang masuk di sini itu adalah min babil ihtiyat. Ya, al-khuruj min al-khilaf pun mustahab. Jadi kalau ada yang mengatakan 5, 6, 7, supaya tidak ada beda-bedanya. Udah, kalau orang mengatakan 7 kan masuk yang 5, masuk yang 6, udah tidak ada lagi diperdebatkan. Udah. Jadi kisahnya kena pada Wahabi no 8 mazhab Nabayat. Apa mau? Tidak bisa ngambil semua mazhab. Tidak bisa. Orang itu boleh bermazhab, tidak boleh bermazhab katanya. Ya, artinya tetap kalau kita itu sebagai orang sekarang itu apa namanya, ada kok dalil bermazhab itu dalam Al-Quran di apa namanya, wa may yushaqiqir rasul fayattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi, apa katanya, wa may yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang sabilil mu'minin inilah yang disebut dengan mazhab. Yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi jahannam. Artinya boleh orang itu tidak bermazhab juga kok, tapi harus dia berilmu. Tapi kalau tidak berilmu, model-model keroco-keroco itu aja gimana? Orang para yang ilmunya setinggi Imam Nawawi aja bermazhab, itu yang sudah kehebatannya seperti itu, gimana? Mau disamakan dirinya dengan Imam Nawawi? Ya. Nah ini, Kecuali ada ilmu nomor Imam Syafi'i yang mencoba mazhab. ya artinya ndak harus begitu, ndak harus begitu. Yang penting bermazhab itu hal yang masih bisa dikomentari, masih bisa diapain. Mau bermazhab oke, ndak bermazhab juga. Yang penting menjalankan ajaran itu. Boleh dia katakan dirinya tidak bermazhab, tapi dia menjalankan ajaran daripada mazhab itu. Atau juga sama, tahsilul hasil namanya. Hanya egonya saja mengatakan tak mau dirinya mengikuti orang. Secara praktiknya berarti dia mengikuti. Juga Imam Syafi'i, Hanafi itu dasarnya Quran hadis. Hanya dia tidak mau mengatasnamakan ikut-ikut itu aja. Nah. Ya, wa idza tarabat ar-riwayatu ta'ayyana al-akhdhu bi akthariha liyastuqal fardu bi yakinin qultu walau sullima anna ba'd al-hijr laysa min al-hijr min al-bayt la yalzamu minhu annahu la yajibu at-tawaf kharij jami'ihi لأن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Andai kata sullima, diterima, anna ba'd al-hijr, bahwa sebagian hijr Ismail itu laysa min al-bait, ada sebagian hijr itu tidak termasuk dari kata, la yalzamu minhu annahu la yajibu at-tawaf kharij jami'ihi. Tidak mesti katanya daripada hijr itu annahu la yajibu at-tawaf kharij jami'ihi, bahwasanya orang tersebut tidak wajib tawaf di luar seluruh daripada hijr itu. Kenapa? Li'anna al-mu'tamad, yang menjadi pegangan pokok kita fi babil haji, di dalam haji itu al-iqtida'u bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yajibu tawaf bi jami'i. Ya, wajib kita tawaf dengan seluruh badan kita, sawa'un kana minal bait am la. Apakah hijr itu termasuk dari Ka'bah atau bukan? Yang jelas kita akan tawaf dengan seluruh badan kita kharijan anil bait. Wallahu ta'ala. Apa? Allah subhanahu.
Ini mengerti, anak? Sebiasa dengan berumbak ini karena satu balik ini kan jari yang hati yamin yaminnya ke apa berapa ini Itu salah orang tuanya, wali. balik Dulu ada jarak ya. Orang tuanya. Oh iya. Entah ya bonggok ke, entah dia Oh, ubah aku begitu. lamun dengan Arab bisa Inggris dan entah sesuai kan Indonesia. ya, dengan tahu ya nah wah yang ngaji Dan tentu resah apa bahasa media nah. iya lah yang Udah dulu. tidak gitu dengan Tempat. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa anta anna tansurana wa tabtaharina wa